Apakah Anda pernah merasa tergoda untuk membalas dendam saat merasa terluka atau dikhianati? Apakah Anda yakin bahwa balas dendam selalu membawa kepuasan, atau malah menjebak kita dalam siklus yang merusak? Selamat datang di video ini, yang terinspirasi dari kutipan para tokoh terkenal dan bijaksana di dunia. Kita akan menyelami pesan yang terkandung di dalamnya, merenungkan implikasinya, dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Bersiaplah untuk dihadapkan pada gagasan-gagasan baru, yang akan merubah cara Anda memandang konflik dan menemukan kedamaian dalam diri. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini, untuk merenungkan dan memahami lebih dalam tentang arti sebenarnya dari balas dendam terbaik. Ayo, mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf ternama asal Jerman mengatakan, balas dendam adalah api yang membakar pembawa obor. Kutipan ini menyoroti konsep bahwa dendam, meskipun mungkin tampak sebagai bentuk keadilan pribadi atau pemulihan kehormatan yang terluka, pada akhirnya hanya akan membakar dan menghancurkan orang yang membawanya. Dalam analogi Nietzsche ini, balas dendam diibaratkan sebagai api yang membara dengan kemarahan dan kebencian. Sementara pembawa obor melambangkan individu yang membawa kebijaksanaan, pengetahuan, atau nilai-nilai yang mencerahkan. Dengan menggambarkan balas dendam sebagai api yang membakar pembawa obor, Nietzsche menggambarkan bahwa tindakan balas dendam sebenarnya akan merusak diri kita sendiri. Ketika seseorang memutuskan untuk membalas dendam, dia mungkin mengira bahwa dia sedang membakar lawan atau penyerangnya. Namun, dalam prosesnya, dia juga membakar dirinya sendiri, menghancurkan nilai-nilai moral dan kebijaksanaan yang seharusnya membimbingnya. Jadi, inti dari kutipan ini adalah peringatan akan bahaya dari sikap balas dendam. Nietzsche mendorong kita untuk melepaskan diri dari siklus dendam yang tidak produktif dan merusak, dan untuk menggantinya dengan sikap yang lebih bijaksana, seperti pengampunan dan pemulihan, yang akan membawa kedamaian dan pencerahan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Konfusius berkata, sebelum Anda memulai perjalanan balas dendam, galilah 2 kuburan. 1 untuk dirimu sendiri. Kata-kata ini mengandung makna yang dalam tentang konsekuensi dari tindakan balas dendam. Pernyataan ini menekankan bahwa balas dendam bukanlah tindakan yang diambil dengan ringan. Itu memerlukan kesadaran dan keputusan yang sungguh-sungguh dari individu yang memilih untuk membalas dendam. Metafora kuburan di sini melambangkan akhir dari kehidupan, atau akibat yang akan diderita oleh pelaku balas dendam. Menyadari bahwa tindakan balas dendam bisa berujung pada kerugian yang besar, termasuk kehilangan diri sendiri secara moral, emosional, atau bahkan fisik. Dengan demikian, pesan kutipan Konfusius ini adalah untuk merenungkan konsekuensi dari tindakan balas dendam sebelum melangkah lebih jauh. Ini mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi tidak hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Dengan melihat implikasi pribadi yang mungkin terjadi, diharapkan seseorang bisa menemukan cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik, seperti pengampunan, dialog, atau penyelesaian damai lainnya. Mahatma Gandhi pernah berkata, mata ganti mata, hanya akan membuat seluruh dunia buta. Gandhi mengingatkan kita bahwa jika kita terus-menerus merespons kekerasan dengan kekerasan, maka itu hanya akan memicu siklus yang tak berujung dari dendam dan balas dendam. Ketika seseorang melakukan tindakan balas dendam dengan cara yang sama terhadap pelaku awalnya, hal ini hanya akan memperburuk situasi. Dalam konteks kutipan ini, membuat seluruh dunia buta, bisa diartikan sebagai kehilangan nilai-nilai kemanusiaan seperti belas kasihan, toleransi, dan pengertian. Tindakan balas dendam dapat membuat orang kehilangan kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, dan akhirnya, menyebabkan kehancuran moral dan spiritual. Kutipan ini menekankan pentingnya memutus siklus kekerasan dan balas dendam, serta menggantinya dengan sikap yang lebih bijaksana dan membangun, seperti pengampunan dan perdamaian. Mahatma Gandhi juga mengatakan, balas dendam adalah kelemahan yang dibalut dalam kebencian. Gandhi menyoroti bahwa sikap balas dendam sebenarnya menandakan kelemahan, bukan kekuatan.
Ini menunjukkan bahwa seseorang yang memilih untuk membalas dendam cenderung tidak memiliki kontrol atas emosinya atau tidak mampu menahan diri dalam menghadapi konflik. Dalam kutipan ini, kebencian menjadi penanda yang membalut sikap balas dendam. Ini menggambarkan bahwa tindakan balas dendam seringkali dipicu oleh emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, atau dendam yang tidak sehat. Dengan demikian, balas dendam bukan hanya sebuah tindakan, tetapi juga manifestasi dari kebencian yang mendalam. Dengan demikian, kutipan ini menegaskan bahwa balas dendam bukanlah tanda kekuatan atau keberanian, tetapi justru menunjukkan kelemahan yang tersembunyi di dalamnya, terutama ketika dipenuhi oleh kebencian. Sebagai gantinya, ia mendorong untuk menggantikan sikap balas dendam dengan sikap yang lebih kuat dan bijaksana, seperti pengampunan dan cinta kasih. Albert Einstein mengatakan bahwa balas dendam, orang lemah. Orang kuat, memaafkan. Orang pintar, mengabaikan. Einstein menyatakan bahwa tindakan balas dendam adalah ciri dari kelemahan. Ini menyoroti bahwa orang yang tidak mampu mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan atau kebencian cenderung merespons konflik dengan cara yang merusak dan tidak produktif. Kekuatan sejati ditunjukkan melalui kemampuan untuk memaafkan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu melepaskan dendam dan memilih untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini menunjukkan kedewasaan emosional dan kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Einstein menggambarkan bahwa tanda kecerdasan sejati adalah dengan mengabaikan konflik dan dendam sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang cerdas menyadari bahwa mengejar balas dendam hanya akan menghabiskan waktu dan energi yang berharga, yang sebaiknya dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting dan produktif. Makna mendalam dari kutipan ini adalah panggilan untuk introspeksi diri dan pertumbuhan pribadi. Einstein menekankan bahwa tanggapan terbaik terhadap konflik adalah dengan memilih untuk memaafkan atau bahkan mengabaikannya, karena hanya dengan cara itu kita dapat membebaskan diri dari siklus balas dendam yang tidak produktif dan memfokuskan energi kita pada hal-hal yang lebih positif dan bermakna. Nelson Mandela pernah berkata, balas dendam adalah keputusan yang pahit yang diambil oleh orang yang belum belajar memaafkan. Mandela menggambarkan tindakan balas dendam sebagai keputusan yang pahit. Ini menunjukkan bahwa meskipun bisa jadi terasa memuaskan pada awalnya, tindakan balas dendam pada akhirnya membawa rasa pahit yang mendalam. Ini bisa disebabkan oleh konsekuensi negatif yang mungkin timbul, baik secara emosional maupun fisik, serta karena ketidakefektifan dalam menyelesaikan konflik. Dengan menyatakan bahwa balas dendam diambil oleh orang yang belum belajar memaafkan, Mandela menyoroti bahwa kemampuan untuk memaafkan adalah hal yang penting dan harus dipelajari. Ini menunjukkan bahwa sikap balas dendam seringkali muncul dari ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kutipan ini dapat dipahami sebagai panggilan untuk refleksi pribadi dan pertumbuhan emosional. Mandela menunjukkan bahwa untuk menghindari jatuh ke dalam siklus balas dendam yang tidak produktif, kita perlu belajar memaafkan dan mencari cara-cara yang lebih bijaksana dan damai untuk menanggapi konflik. Oprah Winfrey, seorang tokoh wanita yang sangat inspiratif, mengatakan, "Jangan biarkan dendam mengontrol hidupmu, karena itu hanya akan membuatmu menjadi tawanan dari masa lalu." Oprah Winfrey menggambarkan pentingnya untuk melepaskan diri dari beban emosional dan psikologis yang disebabkan oleh dendam. Ini menyiratkan makna yang sangat dalam tentang dampak negatif dari membiarkan dendam merajalela dalam hidup seseorang. Winfrey menggarisbawahi bahwa membiarkan dendam mengendalikan hidup seseorang berarti menyerahkan kendali atas kehidupan kepada emosi negatif tersebut. Ini menunjukkan bahwa dendam memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran, tindakan, dan keputusan seseorang, bahkan hingga ke masa depan. Dengan menyatakan bahwa dendam membuat seseorang menjadi tawanan dari masa lalu, Winfrey menggambarkan bagaimana dendam dapat mengikat seseorang pada pengalaman negatif atau trauma yang telah terjadi sebelumnya. Ini menghalangi pertumbuhan, pemulihan, dan potensi positif yang mungkin terjadi di masa depan. Kutipan ini dapat dipahami sebagai panggilan untuk pembebasan dari belenggu dendam.
Winfrey menyoroti bahwa melampaui dendam adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan dan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih berarti di masa depan. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Aurelius menggarisbawahi bahwa balas dendam dengan cara yang sama seperti musuh hanya akan menciptakan lebih banyak konflik dan kebencian. Ini menunjukkan bahwa meniru perilaku negatif dari orang lain hanya akan membuat kita terjebak dalam siklus yang tidak sehat dari balas dendam. Dengan menyatakan bahwa balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuh, Aurelius mengajak untuk menjaga integritas pribadi dan nilai-nilai moral. Ini menekankan pentingnya mempertahankan sikap yang baik dan bijaksana dalam menghadapi konflik, bahkan ketika kita disakiti atau dihina. Kutipan ini mencerminkan nilai-nilai perdamaian dan kebijaksanaan dalam menanggapi konflik. Aurelius mengajak untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dan lebih bijaksana untuk menyelesaikan konflik, seperti pengampunan, toleransi, dan upaya untuk memahami perspektif orang lain. Makna mendalam dari kutipan ini adalah panggilan untuk memutus siklus balas dendam dan untuk menanggapi konflik dengan cara yang lebih positif dan konstruktif. Aurelius menekankan bahwa balas dendam yang sejati adalah dengan mempertahankan integritas pribadi dan menunjukkan sikap yang lebih baik daripada perilaku negatif yang telah kita terima. Ali bin Abi Thalib berkata, balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Ali bin Abi Thalib menyiratkan bahwa respons terbaik terhadap perlakuan buruk adalah dengan melakukan transformasi pada diri sendiri. Daripada membalas dendam dengan cara yang sama atau dengan cara yang merugikan, yang terbaik adalah menggunakan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam kutipan ini, terdapat dorongan untuk berkembang dan tumbuh dari pengalaman buruk tersebut. Ali bin Abi Thalib mengajak untuk mengambil pelajaran dari setiap konflik atau perlakuan negatif, dan menggunakan pengalaman itu sebagai kesempatan untuk meningkatkan diri dan mengembangkan kualitas positif seperti kesabaran, toleransi, dan pengampunan. Kutipan ini menggambarkan konsep balas dendam yang lebih positif dan produktif. Ali bin Abi Thalib menekankan bahwa daripada membalas dendam dengan cara yang merugikan atau menyebabkan lebih banyak konflik, yang lebih baik adalah dengan membuat perubahan positif dalam diri sendiri, yang pada akhirnya dapat menghasilkan dampak yang lebih baik dalam hubungan dan situasi yang sulit. Frank Sinatra, seorang penyanyi legendaris pernah berkata, balas dendam terbaik adalah kesuksesan besar. Dalam konteks ini, Sinatra mungkin ingin menyatakan bahwa kesuksesan pribadi yang besar adalah bentuk terbaik dari balas dendam. Artinya, daripada membuang-buang waktu dan energi untuk membalas dendam terhadap orang lain, lebih baik fokus pada mencapai kesuksesan yang luar biasa dalam hidup. Sinatra ingin menyatakan bahwa menggunakan energi dan fokus untuk mencapai kesuksesan pribadi adalah cara yang lebih baik untuk merespons perlakuan buruk atau kegagalan daripada terjebak dalam siklus balas dendam. Dengan fokus pada tujuan-tujuan yang positif dan membangun, seseorang dapat mengubah pengalaman negatif menjadi motivasi untuk tumbuh dan berkembang. Sinatra mungkin juga ingin menunjukkan bahwa mencapai kesuksesan besar adalah cara yang paling efektif untuk membuktikan nilai diri kepada orang lain yang mungkin telah merendahkan atau merugikan kita. Kesuksesan bisa menjadi cara yang lebih kuat untuk menunjukkan kemampuan, nilai, dan potensi yang sebenarnya daripada membalas dendam secara langsung. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Kesimpulan dari makna kutipan-kutipan ini adalah bahwa balas dendam bukanlah solusi yang produktif atau membangun dalam menanggapi konflik. Daripada terjebak dalam siklus balas dendam yang merugikan, lebih baik fokus pada pemahaman, pengampunan, dan perdamaian. Kesuksesan sejati terletak pada kemampuan untuk memutus siklus dendam dan menjadikan diri kita lebih baik, bukan pada tindakan balasan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Dengan mengambil pelajaran dari kebijaksanaan para tokoh terkenal ini, kita dapat menemukan jalan yang lebih bijaksana dan bermakna dalam menanggapi konflik, dan pada akhirnya mencapai kedamaian yang sejati dalam hidup.
Jangan lupa untuk berbagi pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami berikutnya, dan selamat menemukan kedamaian yang sejati dalam setiap langkah Anda.